Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Petang bersama saya Dita Ruspendi. Kita lanjutkan ke segmen dialog kali ini pemirsa. Kurang lebih 21 bulan lagi Indonesia akan beralih ke era TV digital. Sebuah era penyiaran yang akan lebih memanjakan pemirsa televisi di Indonesia dengan kualitas tayangan yang bersih, canggih, dan jernih. Sejauh mana kepentingan publik akan tetap terakomodir di era TV digital ini? Kita akan bahas bersama Ketua KPID Jawa Barat, Pak Adiana Slamet yang sudah terhubung secara virtual. Assalamualaikum Pak Adiana. Waalaikumsalam Teh Dita. Sampurasun Bapak. Rampes. Alhamdulillah Bapak, era TV digital diharapkan bisa menghadirkan keberagaman konten katanya dengan hadirnya TV-TV baru. Bagaimana agar hal tersebut bisa terwujud? Ya kan sebenarnya gini ya Teh Dita, kita tidak bisa terlepas dari semangat Undang-Undang 32 tahun 2002 ya. Kenapa kemudian misalkan kepentingan publik terutama tentang diversity of content itu harus menjadi spirit ASO 2022 mendatang. Karena ini menjadi titik poin bahwa bagaimana Indonesia ini itu kepentingan apapun gitu termasuk permasalahan analog switch off itu mampu dinikmati oleh publik. Satu itu ya Teh Dita. Dan dalam konteks diversity of content gitu, maksudnya kalau kita bicara keindonesiaan misalkan, atau taruhlah jangan jauh-jauh kita bicara Jawa Barat, maka pertanyaan sederhananya kan apa yang kemudian didapat oleh publik dalam analog switch off ini. Nah, pada ruang diversity of content ini kan bahwa misalkan di Undang-Undang 32 ya tahun 2002 itu kami diamanati misalkan di pasal 8 ayat 3 itu kan menjamin bahwa publik ya atau masyarakat itu mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Nah, informasi itu dari mana? Dari lembaga penyiaran kan seperti itu. Nah, pada ruang hari ini itu maksudnya ini kan masih analog ya, walaupun ada beberapa televisi yang sudah simulcast. Nah, kami harus memastikan bahwa ASO ini jangan sampai gaungnya besar, tapi kemudian kepentingan publik ini tidak terakomodir. Apa kepentingan publik itu? Bagaimana misalkan publik ini mampu untuk menerima siaran ya dari lembaga penyiaran baik itu swasta dan yang lain-lain, publik dan yang lain-lain. Nah, kami sebenarnya di Jawa Barat ingin memastikan juga gitu, karena di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 60A itu kan sebenarnya yang klaster penyiaran RPP-nya kan belum jadi ya, Teh Dita. Nah, ini kan menjadi satu hal pertanyaan juga bagi publik ya, bagi kami juga di daerah gitu, bahwa bagaimana pengaturan ASO ini secara detail. Nah, sehingga misalkan ketika bicara pada konteks kepentingan publik hari ini, kami semampu kami ya untuk coba melihat. Ambil contoh pemetaan misalkan zona blank spot misalkan, satu itu ya. Di Jawa Barat ini misalkan ada beberapa kabupaten kota yang kemudian masih pada area blank spot. Yang pertama itu. Jadi kalau sebelum kita ngomongin diversity of content ya Teh Dita, karena percuma ketika kita ngomongin diversity of content, tapi kemudian masih ada beberapa daerah, misalkan di Jawa Barat, tentunya yang areanya blank spot. Apalagi kita bicara pada konteks keindonesiaan. Nah, yang kedua, misalkan pada konteks diversity of content juga, karena misalkan RPP-nya ya di Undang-Undang 11 tahun 2022 itu belum jadi, maka acuan kita kan masih tetap pada Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, di beberapa misalkan pasal terus pegangannya Undang-Undang 32 dan pegangannya P3SPS, karena itu kan belum direvisi ya Teh Dita, sehingga
acuan kami masih tetap misalkan konten lokal misalkan ya itu harus memenuhi regulasi sekitar kurang lebih ya 10% dari jumlah total tayangan, baik itu misalkan di jam-jam prime time sekitar 30% dari 10% itu maupun di jam-jam yang lainnya. Nah, ya. Berarti sebelum berbicara soal keberagaman konten, Pak Adiana lebih menyoroti soal pemetaan zona blind spot begitu ya. Tapi kita fokus kepada keberagaman konten ini, Pak Adiana. Keberagaman konten ini menjadi hal yang penting katanya untuk menjaga kepentingan publik di situ titiknya. Bagaimana Pak Adiana, setujukah dengan hal ini? Iya, karena gini ya Teh ya, kami kan diatur kami diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2002. Sedangkan Undang-Undang 32 itu spiritnya kan dua, diversity of owner dan diversity of content. Maka kami harus terus menjaga spirit itu. Nah, kalau ada misalkan orang misalkan atau individu atau kelompok yang kemudian melihat ASO ini tidak misalkan ya berada pada atau spiritnya bukan diversity of content, maka itu patut dipertanyakan sebenarnya. Nah, ini kan menjadi satu titik poin bahwa diversity of content itu menjadi sangat hal yang substantif untuk masalah-masalah penyiaran maupun masalah-masalah yang kemudian kita akan menyambut ASO ini, Teh Dita. Berarti dalam kata lainnya bahwa TV digital ini bisa menyediakan keberagaman konten yang lebih daripada sistem penyiaran analog seperti itu, atau seperti apa Pak Adiana? Ya kan harusnya kan gini ya, logika sederhananya kan gini ya Teh Dita, karena kami berpikir bahwa ASO ini tidak hanya ngomongin tentang peralihan teknologi. ASO ini implikasinya kan kemana-mana, termasuk masalah bahwa masyarakat harus mendapatkan konten yang baik ya, kualitas siaran yang tadi Teh Dita bilang jernih, bersih dan canggih kan seperti itu ya Teh Dita ya. Yeah. Tapi siapa yang bisa menjamin kan kayak gitu ya? Pertanyaan sederhananya kan siapa yang bisa menjamin itu gitu maksudnya. Nah, apakah semuanya dibebankan ke kami ya, KPI atau KPID? Kan tidak adil juga ketika kita ngomongin tentang diversity of content lalu dibebankan oleh kami, sedangkan misalkan pada konteks ASO ini regulasi turunannya kan belum tuntas gitu. Jadi kami memandang bahwa diversity content itu memang menjadi hal yang substantif untuk bahwa bagaimana misalkan ASO juga harus memperhatikan itu kan seperti itu ya Teh Dita ya. Nah, sehingga pada ruang-ruang yang lain saya selalu berbicara gitu di beberapa media gitu, ngomongin ASO ini tidak hanya ngomongin peralihan teknologi, tapi implikasinya kemana-mana, termasuk masalah diversity of content gitu kan kayak gitu ya. Nah, diversity of content ini dalam sudut pandang apa, kan pertanyaannya seperti itu lagi tuh lanjutannya. Diversity of content dalam sudut pandang apa? Nah, karena hari ini lagi-lagi saya bilang, karena hari ini ambil contoh misalkan ASO lagi berjalan nih, lalu kemudian izin baru di hold, ada moratorium, belum bisa dibuka kan kayak gitu ya. Lalu undang-undang rancangan peraturan pemerintah belum jadi, maka yang kami pikirkan itu bahwa bagaimana stasiun televisi yang kemudian harus bermigrasi dari analog ke digital itu menaati regulasi kan kayak gitu ya. Regulasinya yang mana yang dipegang? Tentunya ya Undang-Undang 32 dan P3SPS yang mengatur bahwa misalkan SSJ itu harus menayangkan misalkan ya 10% ya program konten lokal. Kenapa program konten lokal harus ditayangkan kan seperti itu? Supaya tidak daerah-daerah yang kemudian misalkan ya kebutuhan informasi yang harus didapat dari stasiun televisi gitu maksudnya
itu sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kebutuhan informasi masyarakat di daerah itu. Lalu kemudian misalkan tidak boleh juga program siaran itu hanya itu saja kan kayak gitu ya, Dita gitu. Ya, setuju. Kalau kita ngomong ke Indonesiaan bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, kebudayaan begitu banyak dan sebagainya kan kayak gitu ya, maka kita atau lembaga penyiar harus coba bervariasi atau program siarannya harus bervariasi supaya tidak monoton apa segala macam kan seperti itu. Karena semangatnya kan secara filosofis bahwa lembaga penyiaran ini kan salah satunya itu adalah duta budaya kan gitu ya, alat perjuangan, alat pembangunan kan kayak gitu, Tedita. Yeah. Lalu menjaga apa namanya persatuan dan kesatuan dan yang lain-lain, dan itu sebenarnya ada semua di Undang-Undang 32 dan P3SPS. Berarti sejauh mana KPID Jabar menjaga kepentingan publik di era TV digital yang saat ini sudah mulai dapat dinikmati masyarakat Indonesia? Ini ya kan gini, kami lagi-lagi saya harus bilang, harus menceritakan, kami dilantik tanggal 4 Desember, tanggal 7 itu udah mulai kerja, tanggal 11 ya, tanggal 11 itu kami sudah running keliling kurang lebih misalkan di 14 lembaga penyiaran dan 12 kabupaten kota yang tersebar di 12 kabupaten kota. Nah, kami coba memberikan pemahaman ketika kami berdialog ya di lembaga penyiaran itu maupun dengan kawan-kawan yang konsen di lembaga penyiaran, bahwa kami mau wanti-wanti gitu pentingnya diversity of konten ini. Satu itu. Yang kedua, kami sedang menyusun program untuk coba masuk ke desa-desa, Tedita. Jadi masuk ke desa-desa untuk coba membuka yang namanya sekolah P3SPS. Kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kampus. Kemarin kami kerjasama dengan kampus swasta yang ada di Tasikmalaya. Mendatang juga beberapa kami bekerja sama. Dan yang terakhir sebenarnya ini adalah hajat besar ya bagi kami di Jawa Barat, itu adalah membuat tim gugus tugas percepatan untuk ASO ini, dan kami juga memikirkan bahwa bagaimana diversity of content ini itu bisa terwujud terutama di Jawa Barat. Tidak hanya ngomong tentang bahwa bagaimana bagi-bagi STB atau set top box, Tedita. Yeah. Kurang lebih seperti itu, Tedita. Baik, semoga lancar terus segala rencana kita ya Pak ya. Terima kasih atas dialognya pada petang.